Oke, anak-anak sudah masuk semuanya ya. Nanti yang terlambat tinggal Bapak tandain beberapa. Oke, karena sudah masuk di pukul 7, langkah baiknya kita mulai ya, anak-anak, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Ingat kan doanya? Yuk, kita mulai doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya. Amin. Okay. Selanjutnya Bapak akan absen kehadiran anak-anak ya. Untuk sistem absennya kali ini cukup anak-anak nyalakan video Zoom-nya agar Bapak bisa screenshot dan nanti Bapak rekap siapa saja yang tidak hadir atau yang hadir yang tidak menyalakan kamera agar bisa dilihat nih wajahnya yang ganteng-ganteng, yang pagi-pagi udah mandi apa belum atau baru cuci muka doang bisa kelihatan. Ya bisa buka. Ya bagus tuh, kelihatan kan wajahnya ganteng-ganteng ya. Zaharin, coba Zaharin dibuka. Nah, itu kan bagus. Oke, langsung saja anak-anak, Bapak pada pertemuan kali ini akan menyampaikan materi pelajaran pertama ya. Kita lihat di sini, oke, ini ada pembukaannya agar teman-teman semangat belajar. Ayo semangat belajar. Kelas 3 ya. Next. Kok bisa di next ya? Sebentar ya. Nah, ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak dapat mempraktekkan keteladanan sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan atau diaplikasikan setiap harinya di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak dapat berperilaku ataupun melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya. Nah, apakah anak-anak tahu kisah teladan Nabi Muhammad SAW itu penting untuk diketahui? Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi umat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita semua orang Muslim, ini anak-anak dan bapak-bapak, anak-anak dan bapak maksudnya adalah seorang Muslim. Nah, sudah selayaknya bagi kita seorang Muslim untuk meneladani dan mengikuti perilaku mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita harus mengamalkan ajaran atau sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Udah pada tahu dong, ya kan? Sesudah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nah, jika nabi-nabi sebelumnya diutus untuk berdakwah pada satu kaum, nah, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia seperti kita maupun di Arab dan di negara-negara lainnya. Ya, jadi nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk satu kaumnya saja, tapi kalau Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini ada, Pak, apa sih yang dimaksud teladan? Nah, ada yang tahu gak? Coba sebelum Bapak kasih tahu, siapa yang udah tahu apa artinya teladan?
Nanti yang bisa jawab Bapak kasih nilai tambahan di checklist di sini. Ayo, ada yang tahu? Rizal tahu? Apa coba? Ya, hampir benar. Coba yang lainnya. Ini ada lagi selain Rizal. Berarti Rizal doang yang dikasih nilai tambahan. Iya, betul. Siapa itu yang ngomong? Zahrin. Wih, Zahrin. Oke, apa yang sudah disebutkan oleh Rizal dan Zahrin itu benar. Akan tetapi Bapak akan menjelaskan lebih lanjut. Ini, apa sih yang dimaksud dengan teladan, Pak? Nah, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru baik atau ditiru dengan baik atau dicontoh dengan baik. Itu tentang perbuatannya, kelakuannya, sifatnya dan sebagaimana yang ia lakukan pada sehari-harinya. Jadi teladan adalah misalnya Bapak kasih contoh si Rizal melakukan inisiatif untuk menghapus papan tulis yang kemarin belum sempat dihapus. Nah, itu termasuk contoh teladan yang baik. Nah, dari sifat atau pelakuan Rizal tersebut, kita bisa juga mencontoh di keesokan harinya maupun di hari-hari lain maupun di tempat lain juga dari sifat teladan yang diberikan oleh si Rizal gitu. Jadi kita mempunyai inisiatif agar ketika guru ingin menulis, maka si guru tersebut tidak menyuruh ataupun menghapus papan tulisnya lagi karena papan tulisnya sudah bersih yang telah dihapus oleh si Rizal melalui inisiatifnya. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun keteladanan ini adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru yang bisa diikuti oleh seorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya sehingga orang diikuti tersebut disebut teladan. Nah, paham nggak nih? Jadi tindakan Rizal atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau dilakukan oleh orang lain yang dinilai baik, maka orang tersebut dibilang teladan. Seperti contoh yang tadi, si Rizal melakukan sesuatu yang bisa kita tiru di tempat lain atau di waktu lain. Nah, Rizal tersebut bisa disebut sebagai orang yang teladan. Nah, udah paham teman-teman ya? Udah paham belum? Kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang belum paham, coba bisa ditanya dulu. Mumpung Bapak belum lanjut slide-nya. Nggak ada? Berarti udah paham semua ya? Oke, kalau gitu Bapak lanjut. Nah, ini deh. Lalu siapa Pak yang harus kita teladani? Artis, pemain bola, kepala sekolah, atau penjual mainan? Coba ayo tebak. Ini siapa yang mengidolakan pemain bola? Yang mengidolakan apa lagi? Power Rangers. Hah? Siapa kira-kira yang harus diteladani? Ya, betul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak penjelasannya ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad tersebut adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini adalah agama yang membawa pada jalan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan umat manusia. Nah, kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada akhlak dan pribadinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat disebut orang yang teladan karena kita semua patut atau disunahkan mencontoh atau meniru dari sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang teladan, pintar. Udah pada paham nih. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi Allah sendiri berfirman bahwa di dalam Al-Quran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik. Jadi sudah sepatutnya bagi kita semua anak-anak dan bapak mengikuti sifat yang biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga memuji akhlak Nabi Muhammad, yaitu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan bahwa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Begitu teman-teman. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita sebagai umatnya? Jadi kita harus patut mencontoh dan meniru akhlak yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang harus kita teladani sifat Nabi Muhammad SAW. Yaitu ada berapa? Ada 4, pinter. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW punya 4 sifat yang terpuji, yang patut ditiru dan diteladani oleh seluruh umat Islam. Sifat-sifat tersebut adalah, ada yang tahu? Apa? Patuh pada orang tua, jujur. Iya, oke. Pintar anak-anak Bapak. Coba kita lihat ya. Yang pertama apa? Siddiq. Nah, siddiq itu artinya benar. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memang telah menunjukkan sifat siddiq. Di kehidupan sehari-harinya, Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun mengucapkan kebohongan, sehingga sifat itulah yang menjadikan dia panutan. Nah, karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong sedari kecil, maka Nabi Muhammad menjadi panutan bagi orang-orang sekitar, maupun bagi musuhnya, keluarganya, maupun orang-orang yang membencinya. Dia dijadikan sebagai panutan, walaupun mereka membenci Nabi, tapi mereka menganggap Nabi sebagai panutan karena beliau tidak pernah berbohong sama sekali sejak kecil. Hebat kan teman-teman? Dan selalu diperhatikan oleh masyarakat sekitarnya. Bahkan dalam aktivitas berdagangnya pun beliau selalu jujur dan ingin menjadikan dagangannya, dan itu yang menjadikan dagangannya selalu laris terjual. Tuh teman-teman. Jika kita melakukan sesuatu dengan jujur, maka Allah akan juga memberikan kita nikmat atau rezeki yang sesuai dengan perlakuan kita. Nah, Nabi Muhammad aja nggak mengharapkan keuntungan yang banyak, hanya melakukan dengan sifat jujur, Nabi dapat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah paham ya? Jadi siddiq itu artinya benar atau jujur. Oke, lanjut. Yang kedua adalah amanah. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Dan Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang Allah berikan kepadanya. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Jadi sifat kedua Nabi adalah dapat dipercaya atau disebut amanah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabi Muhammad menambahkan atau menguranginya sedikit pun. Seperti itu teman-teman. Ada anak-anak. Kayak lanjut ya. Dan yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan segala firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada umat manusia melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disembunyikan meskipun wahyu tersebut menyinggung Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun disinggung atau melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad tidak pernah menguranginya sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan apa yang benar-benar disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga sifat Nabi Muhammad SAW ini adalah tabligh atau menyampaikan. Nah, yang terakhir adalah fato. Nah, yaitu artinya bijaksana atau cerdas. Nah, sangat mustahil teman-teman dan anak-anak bagi seorang Rasul itu bersifat bodoh. Karena dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan untuk menjelaskannya dalam beberapa puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa.
Nah, jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW itu wajib memiliki sifat fatonah atau cerdas, karena jika tidak cerdas bagaimana seorang nabi dapat menghadapi umatnya, ya kan? Kalau ditanya sama umatnya masa nggak tahu. Kayak gitu teman-teman. Nabi SAW juga harus bisa menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka dapat mempercayai dan mau memeluk Islam gitu. Jadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama apa? Tadi siddiq, kedua amanah, yang ketiga tablik, yang 4 foto. Nah, pintar. Tangan dulu. Ya lanjut ya. Nah, gimana menurut anak-anak? Sangat patut maaf tutup ya. Sangat patut menjadi teladan sekali gak Nabi Muhammad SAW setelah teman-teman mendengar atau mengetahui sifat Nabi Muhammad yang 4 tadi, udah mulai bisa mengidolakan Nabi Muhammad belum? Apa masih mengidolakan pemain bola? Masih mengidolakan siapa tadi, Power Rangers? Nah, oke, untuk lebih memahami sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita simak video berikut. Tadi mau nonton video kan? Nih, Bapak kasih. Nah, oke. Dari video tersebut, siapa yang bisa menjawab bahwa sifat apa contoh sifat teladan Nabi Muhammad SAW yang mana ada di video tersebut dari 4 sifat. Ayo coba Bapak pengen tahu. Nah, siapa tuh? Kamal. Apa? Siddiq, benar. Cakep buat Kamal. Bapak kasih nilai plus buat Kamal. Jadi yang terdapat pelajaran dari video ini adalah sifat siddiq, karena seorang kakak ini yang memakai kacamata mengembalikan atau memberitahu uang kakak yang kerudung hitam ini kalau uangnya jatuh dan diberikan kembali kepada si kakak kerudung hitam itu. Jadi kita apapun keadaan kondisinya harus melakukan sifat jujur, dan itu adalah salah satu kita meniru sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Lagi nih video yang kedua, disimak ya. Nah, sudah selesai. Oke, coba siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh sifat teladan Nabi Muhammad SAW yang ada di video yang kedua ini? Apa? Tablik. Yang lain ada yang bisa? Nggak ada lagi yang jawab ya? Tadi siapa yang bilang tablik tuh? Rudi. Iya, betul. Bapak sedikit tambahkan dikit bahwa dalam video ini juga selain tablik ada contoh sifat teladan Nabi Muhammad yaitu amanah. Nah, di video tersebut kakak yang memakai baju biru ini menyampaikan sekaligus dapat dipercaya untuk mengembalikan buku milik kakak yang berbaju pink gitu, yang dititipkan dari temannya tadi ya.
Itu jadi ada dua contoh sifat Nabi Muhammad di dalam video ini, yaitu sifat tablik dan ama. Nah, selanjutnya ada video terakhir. Oke, sudah selesai. Coba dari video tersebut apa sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa diteladani? Jujur? Bukan. Coba apa? Ayo. Siapa tuh? Iya betul. Foto. Nah, contohnya apa? Coba. Iya, karena si kakak yang berkacamata bersifat atau meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yaitu fatonah, cerdas atau bijaksana dalam menyampaikan. Jadi si pelajarannya, contoh teladan yang dapat diambil adalah bahwa kita harus bisa menjadi seorang yang cerdas atau bijaksana agar dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang sekitar, kepada teman kita, keluarga maupun adik-adik keluarga dan juga orang-orang yang membutuhkan gitu anak-anak. Nah, mungkin sampai sini ya dulu pelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya lagi. 4 sifat teladan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Pertama, siddiq. Artinya apa? Nah, jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, balik. Yang keempat, fatona. Pinter. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Pinter kan kalau belajar baik-baik anak-anak, karena otak anak-anak masih segar juga ya. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Harapannya agar anak-anak dapat meniru contoh teladan
yang ada pada sifat Nabi Muhammad SAW. Udah pada hafal kan tadi? Ada 4 sifat, nggak banyak kok, cuma 4 aja. Kalau teman-teman lakuin atau laksanakan di setiap harinya, di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, pasti teman-teman akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kalian anak-anak dapati, karena itulah sifat atau jalan kemuliaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dapat berjalan dalam kedamaian di kehidupan kita, gitu teman-teman. Oke, sebelum Bapak tutup, mari kita baca doa sama-sama ya. Baca surat Wal Asri dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, Rizal dipimpin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak. Itu dulu yang Bapak dapat sampaikan pada materi hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar teman-teman. Dadah Bapak Pos ya.